Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Denis Al Israfi dengan NPM 2457051014 dari jurusan Ilmu Komputer kelas A ruangan 2. Jadi di sini saya ingin membuat video buat mengganti absensi saya karena di pertemuan keempat praktikum DDP ini saya tidak masuk dikarenakan saya sakit. Baik, kita langsung aja ke video materinya ya. Jadi di sini di pertemuan keempat itu bertemakan perulangan atau looping. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Nah, di sini pertama ada definisinya dulu ya. Perulangan atau looping adalah suatu konstruksi dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi satu blok kode yang sama berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan perulangan, kita dapat mengulangi sejumlah instruksi hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi, atau hingga jumlah iterasi yang diinginkan tercapai. Jadi di sini langsung dikasih contoh ya, ada studi case di mana ditanyakan bagaimana cara mencetak Hello World 10 kali di layar konsol C++. Jadi di sini tuh ada yang cara pertama ya. Ini cara yang biasanya digunain gitu. Nah, kalau yang cara kedua ini yang pakai looping. Jadi di sini saya udah bikin codingannya. Nah, kayak gini nih. Coba gitaran ya. Nah, jadi di sini langsung keluar Hello World sebanyak 10 kali ya. Sama kayak di mana tadi? Nah, di cara yang kedua ini yang pakai looping. Nah, looping itu manfaatnya kayak gini. Lebih simpel gitu ya jadinya ya. Kalau manual kan kalau nggak pakai loop kita itu harus nulis satu-satu, terus tuh kodenya terlalu banyak juga, jadinya pusing gitu. Jadi pakai loop dia lebih simpel. Jadi langsung aja kita ke for loop-nya. Nah, for loop. Jadi di sini tuh for loop digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan berkali-kali dengan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Struktur umumnya terdiri dari 3 bagian: inisialisasi, kondisi, dan peningkatan. Cara kerjanya itu inisialisasi. Pernyataan ini dieksekusi sekali di awal loop, biasanya digunakan untuk menginisialisasi variabel loop. Nah, kondisi itu adalah sebelum setiap iterasi, kondisi dievaluasi. Jika kondisi bernilai true, blok kode di dalam loop dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, loop berhenti dan dieksekusi dilanjutkan setelah blok for. Nah, di sini ada lagi increment atau decrement. Setelah setiap iterasi, pernyataan ini dieksekusi ini biasanya digunakan untuk memperbarui variabel loop. Jadi itu tadi cara kerjanya dari inisialisasi, kondisi, dan peningkatan atau increment. Increment. Contoh penggunaan for loop ini tadi di sini nih. Di sininya tadi nih. Ini coba. Nah, ini for jadi integer i sama dengan 0. Ini di apa tadi namanya? Nah, itu tadi inisialisasinya. Ini inisialisasinya. Nah, yang ini tuh kondisinya. Terus yang ini incrementnya. Lanjut lagi. While loop. While loop digunakan untuk menjalankan sekelompok pernyataan selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Jumlah iterasi tidak ditentukan sebelumnya dan loop akan terus berjalan selama kondisi tersebut true. Cara kerjanya itu kondisi dievaluasi terlebih dahulu dalam menjalankan kode di dalam loop. Jika kondisi bernilai true, blok kode dieksekusi. Setelah dieksekusi, kondisi dievaluasi lagi.
Proses ini terus berulang sampai kondisi menjadi false. Jadi bakal berulang terus kalau nilainya masih true gitu. Jadi contoh penggunaan while loop itu seperti ini. Kita lanjut. Sini juga ada do while. Do while loop mirip dengan while loop. Namun dengan perbedaan bahwa blok kode dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diuji. Ini berarti loop akan selalu mengeksekusi pernyataan sekali, bahkan jika kondisi awalnya false. Cara kerjanya blok kode di dalam do dijalankan pertama kali tanpa memeriksa kondisi. Setelah eksekusi, kondisi dievaluasi. Jika kondisi bernilai true, loop akan mengulang dan menjalankan kode di dalamnya lagi. Loop ini terus berulang sampai kondisi menjadi false. Contoh penggunaan do while loop ini seperti ini. Coba kita. Nah, ini tadi contoh dari do while loop ya, codingannya udah sempat saya coba juga. Jadi kita misalkan cari di sini kan disuruh masukkan angka yang lebih besar dari 10. Coba 16. Terima kasih, angka yang Anda masukkan adalah 16. Kita lanjut ke nested loop. Perulangan bersarang atau nested loop adalah konsep dalam pemrograman di mana satu loop ditempatkan di dalam loop lain. Dengan kata lain, ada loop di dalam loop. Loop yang ada di dalam tersebut disebut sebagai inner loop, sedangkan loop yang mengandungnya disebut outer loop. Kedua loop ini dapat berupa for loop, while loop, atau do while loop, dan mereka dapat dikombinasikan dengan berbagai cara. Jadi di sini ada cara kerja nested loop. Nah, outer loop itu dimulai terlebih dahulu dan dijalankan satu kali. Inner loop kemudian dijalankan sepenuhnya sampai selesai untuk setiap iterasi dari outer loop. Setelah inner loop selesai, kontrol kembali ke outer loop yang kemudian berlanjut ke iterasi berikutnya. Proses ini berulang sampai outer loop selesai. Ini tadi ada contoh penggunaan nested loop untuk menampilkan matriks dua dimensi ya. Jadi saya tadi juga udah coba. Nah ini ya, iya. Coba kita run. Nah jadinya kayak matriks dua dimensi gitu dia. Outer loop for ini mengendalikan baris dari matriks. Nah kalau inner loopnya mengendalikan kolom untuk setiap baris yang diberikan oleh outer loop. Setiap kombinasi I dan J dicetak menunjukkan koordinat baris kolom dari matriks. Jadi ya begitu. Jadi kalau yang I-nya tadi yang mana nih? Nah ini tadi nih. Nah I-nya tadi itu berguna untuk barisnya. Jadi per baris ini itu ditentunya sama I tadi. Nah kalau J ini J-nya mengendalikan kolom untuk setiap baris yang diberikan oleh outer loop. Jadi J-nya ngaruh ke ini nih, setiap kolomnya. Kalau yang I-nya kan setiap baris. Nah, kalau J-nya itu mengendalikan setiap kolomnya. Ya, kita lanjut. Hal perhati hal perhatian dalam penggunaan nested loop, kompleksitas waktu. Nested loop dapat menyebabkan peningkatan eksponensial dalam kompleksitas waktu. Misalnya loop yang bersarang 3 kali. Efisiensi. Gunakan nested loop hanya jika benar-benar diperlukan, karena dapat menyebabkan program menjadi lambat, terutama
dengan dataset besar. Jadi nested loop itu digunain kalau emang benar-benar diperlukan aja, ya guys. Jadi terus control flow, di sini ada control flow, aliran kontrol dalam program merujuk pada aturan di mana pernyataan-pernyataan dalam program dieksekusi. Dengan kata lain, ini adalah cara bagaimana aliran eksekusi program diarahkan berdasarkan kondisi atau struktur tertentu. Mengatur aliran kontrol sangat penting dalam membuat program yang responsif, dinamis, dan efisien. Dalam C++, break dan continue adalah pernyataan kontrol yang digunakan untuk mengubah aliran eksekusi dalam loop seperti for, while, atau do while loop. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh penggunaannya. Jadi di sini kita ke break dulu ya. Yang pertama, break digunakan untuk keluar dari loop secara paksa. Saat break dieksekusi, kontrol program akan keluar dari loop tempat break tersebut berada dan melanjutkan eksekusi dengan pernyataan yang ada setelah loop. Jadi cara kerjanya itu untuk menghentikan eksekusi loop, guys. Biasanya digunakan untuk menghentikan loop berdasarkan suatu kondisi, bukan berdasarkan jumlah iterasi yang ditentukan. Jadi di sini ada contohnya dari break ya. Kalau misalkan kita di sini mau ngeluarin angka 1 sampai 10, 0 sampai 10 ya. 0 sampai 9 di sini kurang dari 10. Nah, if i sama dengan 5. Nah, itu misalkan kita langsung break, di sini bakal keluar sampai 4 doang. 0, 1, 2, 3, 4. Soalnya kita break tadi. Jadinya yang keluar cuman 0, 1, 2, 3 sampai 4. Terus loop selesai. Kita lanjut lagi. Di sini ada continue. Pernyataan continue digunakan untuk melewati iterasi. Saat ini dari loop dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dengan kata lain, continue akan menghentikan eksekusi dari sisa kode dalam iterasi saat ini langsung melanjutkan dengan iterasi loop berikutnya. Cara kerjanya itu dalam sebuah loop, semua kode setelah continue dalam iterasi saat ini dilewati dan loop langsung bergerak ke iterasi berikutnya. Tidak keluar dari loop sepenuhnya seperti break, hanya melewatkan eksekusi sisa kode pada iterasi berikut. Jadi gini, contohnya tadi udah saya buat aja. Tuh, yang ini yang contoh yang continue. Kalau yang tadi yang break, contohnya yang ini continue tetap sama aja ya. Kita coba kalau yang continue. Nah, dia 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya itu dilewatin, guys. Jadi 5-nya itu nggak ada, langsung ke 6, 7, 8, sampai 9. Nah, kalau karena kenapa 5-nya dilewatin? Karena di sini di dalam if-nya 5-nya itu dipasangin continue ini, guys. Sesuai sama pengertiannya tadi tuh, kalau continue ini dalam iterasi saat ini tuh dilewati. Jadi loopnya langsung bergerak ke iterasi berikutnya. Nah, kan di sini kan tadi ditaruh 5 nih. Nah, berarti di sininya 5-nya itu di apa sih namanya? Di outputnya 5-nya itu dilewatin. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Gitu loop selesai. Nah, di sini juga ada perbandingannya ya antara break dan continue. Di sini dari fungsinya dulu. Break ini menghentikan loop sepenuhnya dan keluar dari loop. Dia itu langsung eh nggak nggak langsung apa ya? Langsung berhenti di situ gitu. Misalkan kita mana tadi? Nah, misalkan di sini kan breaknya di 5. Nah, dia tuh langsung berhenti di 4 gitu. Di sebelum 5 dia berhentinya. Nah, kalau misalkan continue, dia tuh melewati iterasi saat ini. Nah, kalau yang continue itu kayak tadi, dia langsung lewatin 5-nya. Jadi dia nggak berhenti di 5. Kalau break tadi kan berhenti di 5. Nah, kalau loop ini dia
limanya cuman dihapus doang, dia langsung lanjutin nyampe akhir gitu. Nah, lanjut di sini ada efek break itu mengakhiri loop kalau continue hanya melewati eksekusi sisa kode dalam iterasi saat ini. Nah, penggunaannya menghentikan loop saat kondisi tertentu terpenuhi dan continue-nya melewati iterasi tertentu saat kondisi tertentu terpenuhi. Oke. Oke, udah selesai. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian presentasi praktikum pertemuan keempat dari saya. Saya Davadenis Alisrafi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video penggantian pertemuan 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.